Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Waduh, lagi ngapain? Pasti di rumah kan, nggak kemana-mana kan? Memang kita harus di rumah, karena dari sudut pandang manapun memang paling bagus itu di rumah, ya kan? Dari sudut pandang agama, pemerintah, kedokteran, kesehatan, itu lebih baik di rumah aja, ya, social distancing. Kayaknya kita ngobrol akan di dalam. Ayo, masuk. Ya, mohon maaf berantakan soalnya kita mesti renov. Nah, emaknya lagi siap-siap masak sore. Terus sore kita kegiatan di rumah, emaknya masak, anak main, ya. Ada yang olahraga di belakang. Bahkan juga ada tukang. Pokoknya walaupun di rumah, kita upayakan untuk tetap kelihatan menyenangkan buat anak-anak. Tuh, kucing aja di rumah tuh kan. Jadi, menurut kita kenapa kita mesti di rumah, ya? Alhamdulillah keluarga kita benar-benar ngikutin sesuatu yang memang sudah disarankan. Kita cuma pengulangan. Apa yang kita lakukan di hidupan ini sebenarnya cuma pengulangan. Kita nggak ada sesuatu yang tiba-tiba jeger baru gitu, nggak ada. Kenapa pengulangan? Karena pola-pola ini udah pernah ada zaman dulu dan kita cuma tinggal meniru aja dari zaman dulu penyelesaiannya seperti apa. Makanya kalau untuk bagi orang muslim, ketika terjadi wabah seperti ini, cukup kita ikutin aja hadis yang udah pernah ada, ya, waktu mengenai riwayat wabah Tong'un zaman dulu. Jika terjadi sebuah wabah di satu tempat, yang di luar jangan masuk, yang di dalam jangan keluar, gitu. Jadi ibaratnya yang punya wabah jangan nularin, yang belum kena wabah biar nggak kena. Jadi itu ibaratnya satu tips yang benar banget yang pernah dilakukan oleh sahabat Rasulullah namanya Amr bin As. Luar biasa karena itu pun yang dilakukan oleh banyak negara di dunia ini, gitu. Semacam social distancing atau lockdown atau apapun istilahnya. Nah itu keren banget karena apa? Persis apa yang dilakukan oleh beliau, sahabat-sahabat sebelumnya meninggal tidak bisa melaksanakannya. Beliau pantas sebagai pemimpin untuk mengatakan bahwa pergilah ke tempat-tempat yang tinggi, gitu, berpisahlah. Tapi akhirnya selesailah masalah wabah tersebut nggak menjalar lagi, gitu ya. Kalau kita mengikuti banget, kita cari tempat itu, gitu ya. Nah, pemerintah juga menganjurkan itu jangan keluar. Makanya kita kalau nggak penting-penting banget jangan keluar, teman-teman semua. Jangan keluar, di rumah itu ternyata juga menyenangkan sekali sama keluarga. Banyak hal yang kita baru bisa dapatkan di rumah itu setelah kita social distancing. Bagaimana sekolah online, anak-anak, mereka juga bisa bercengkerama sama kita. Dan juga kita bisa yang pasti itu paling suka ngapain? Kita beribadah sama-sama, gitu. Nah, beribadah sama-sama itu macam-macam contohnya. Jadi bercanda sama istri juga itu ibadah. Lihat, istri lagi ngapain? Hai. Sekarang kita lagi mau ngebuka endorsan sih sebenarnya, karena alhamdulillah selama kita di social distancing, selama semua activity di rumah, alhamdulillah tuh endorsan juga tetap banyak datang, ada yang ngasih. Nah ini semua sebenarnya nggak full endorsement gitu, karena memang kita pengen ngebantu teman-teman UMKM gitu. Jadi buat mereka pengusaha-pengusaha tapi tetap bisa beraktivitas, masih tetap bisa berbisnis walaupun keadaan seperti ini. Nah ini salah satunya nih yang udah kasih kita bakal review makanannya. Nah ini ada lontong cap gome. Jadi pas nih sore-sore gini ya, anak-anak lagi pada activity, lagi pada olahraga, terus nanti aku mau bikinin lontong cap gome. Dan ini juga ada mie ayam. Nih ada mie ayam kecombrang. Dan semuanya boleh dikirimin, teman-teman. Alhamdulillah semua dikirim. Alhamdulillah. Syukurillah. Iya. Jadi sekarang aku lagi mau masak-masak dulu. Jadi kamu ngobrol dulu sama Pipi. Ya. Nah, terus ini sama aku masak-masak atau gimana dah? Atau masak dulu. Ya udah kalau gitu masak, aku lihat anak-anak main dulu ya di luar. Oke. Tapi teman-teman sebenarnya ada banyak sekali peluang ibadah yang bisa kita lakukan dengan cara yang santai. Contohnya ya sedekah gitu ya. Kita juga mau menerapin, ngajak juga anak-anak bahwa kita pun tetap bisa sedekah kalau dalam keadaan seperti ini. Contohnya apa? Kita coba nanti delivery beberapa barang dari pakai aplikasi misalnya. Barang-barang sembako gitu. Setiap hari kita coba untuk lakukan itu. Mungkin nggak banyak, mungkin berapa potong buat berapa keluarga gitu. Ketika nanti barangnya datang, dibungkus. Misalnya kalau kita pakai aplikasi misalnya Gosen lah, atau mungkin pakai aplikasi yang lain. Dibungkus, nanti kita kasih ke abangnya gitu. Dan nanti kita akan gosen lagi untuk pengiriman yang lainnya dan kita akan berulang itu. Nanti kita bagaimana pengaturannya dan kita akan
kasih unjuk. Nah, cara bersedekah online yang semuanya bisa tanpa harus mungkin ada mengkoordinir siapa-siapa. Pasti kan teman-teman ini punya aplikasi pengiriman kan, macam-macam tuh aplikasinya bisa apa aja gitu. Gua nggak promoin aplikasinya, tapi mungkin somehow kita harus pilih salah satu aplikasi untuk nyontoin. Saya mungkin ini apa namanya aplikasi salah satu ojek online ya. Ini ada aplikasi yang beli ke minimarket terdekat kan. Carinya di sini beras nih. Contohnya misalnya ini beras nih satu. Kita hari ini mungkin mau nyumbang ke berapa keluarga ojek online misalnya gitu. Kita cuma aja. Misalnya berapa? 2, 3, 4 di sini. Gitu. Oke, masukin. Tak. Kemudian apa lagi misalnya yang dibutuhin? Minyak goreng. Tuh, masukin tinggal. Kemudian apa lagi? Mie instan. Gitu, dimasukin. Nah, setelah dimasukin, nanti kan dia akan kirim ke kita. Pas saat dikirim ke kita, misalnya pesennya 5 pasang minyak goreng, beras, mie instan 5 pasang itu kan. Ya kita terima 4 aja karena 1 buat yang ngirim. Satu itu. Dan yang 4 ini kita send lagi ke tempat lain, ke tetangga kita. Ketika dia datang, nggak usah dikirim Pak, buat pas aja. Pelaksanaannya gimana? Yuk nanti kita lihat pas abangnya datang ya, gitu. Dan ini bisa dilakukan ke siapa aja. Tapi yang pasti sebelum ngirim ke online, pastikan tetangga-tetangga kita udah rapih dulu. Kita penuhi kebutuhannya. Tetangga dekat, tetangga sekitar, satu RT minimal dalam sehari ada nggak ya? Dibantu nafkahnya per hari itu. Misalnya ada 100 atau misalnya ada 20 gitu. Hari ini keluarga ini. Jadi bisa 20 hari semuanya insya Allah kita bisa cover. Andaikan semua orang bisa melakukan seperti ini untuk yang memiliki kelebihan ekonomi, maka insya Allah nggak ada lagi orang yang nggak dapat kesempatan untuk merasakan bagaimana pangan setiap hari. Oke, sambil nunggu abang ojeknya dan juga nunggu ibu ini lihat lagi masakin kita makanan sore, yuk kita lihat anak-anak pada main gitu. Pada tukang pada masih bekerja gitu, sama kucing, yuk sekarang kita lihat ada main di situ ya. Kita pingpungan dulu. Cuma ini ada orang berenang, main lempar aja lihat. Ini punya siapa nih? Aku. Hah? Mas, adanya tuh. Ya Kak. Mana bolanya? Ini kotor porsinya. Ini bolanya. Ayo, Kakak ke sana. Mana deh? Di dalam. Gitu. Jadi sambil nunggu. Jadi kita tunggu dua nih. Pengiriman sembako sama ibunya masakin. Nah, sekarang gua mainnya dulu. Kalau yang ini mainnya pelan-pelan. Aku bisa. Oh, bisa. Aku bisa. Ya kan betul. Makin jauh aja. Ya. Ade. Pipi. Musuh saya lagi masak sih. Jadi bisa deh. Kan? Ya. Ade udah bisa. Mas, Ade udah bisa loh, Mas. Ade jangan ketawa. Oke. Ini obrolan para cowok di sini nih. Ini cowok-cowok kecil. Aduh, basah dong baju pipi. Basah dong baju pipi. Ma, Ade bisa berenang. Coba kasih pipi deh. Coba kasih pipi yang tadi. Coba kasih. Mana? Kasih tau apa? Kok kayak gitu ya? Kasih tau apa? Nyelam coba. Ngomong tuh. Nah, teman-teman semua, kalau kita tuh ngerasa misalnya apa? Setiap orang pasti ada ya, maksudnya rasa unfortunate apa segala macam. Sekarang kalau mikirin pendapatan, lagi kurang bagus keadaan kayak gini, semuanya hari ini lagi nggak ada pendapatan. Jadi apa yang ada kita syukurin aja.
Tapi yang pasti jangan lupa untuk sedekah yang banyak. Gitu. Kenapa? Bikin kita juga dikasih apa namanya happy gitu sama Allah. Apalagi cuma begini aja udah seneng nih. Nih, bisa nggak ini Hulknya diambil ke bawah, Pipi lempar? Bisa nggak? Boleh. Tuh, ya gampang. Nih, coba Pipi lempar sini. Udah. Ini bebas. Tuh. Mana? Nih, ini udah apa loh? Surat Al-Falaq. Gimana, Dek? Qul a'udzu birabbil Falak. min syarri ma wa min syarri ghasiqin idza Wakop. wa min syarri nafasati fil Ukoda. wa min syarri hasidin idza Wakop. salah. Anas jago banget nih Anas nih. Qul a'udzu birabbil Falak. birabbin nas. 1 2 3. Qul a'udzu birabbin Nah. malikin Nah. ilahin Nah. min syarril waswasil khan Nah. alladzi yuwaswisu fi sudurin Nah. minal jinnati wal. Nah. Duh, pinter banget udah hafal kan. Siapa dulu yang ngajarin? Ya kalau mau berenang, kamu bisa nggak Pak? Jadi biar Ramadan ada pekerjaan lah gitu. Biar nggak lapar-lapar di rumah doang. Apalagi jangan-jangan masih social distancing kan? Astagfirullah, gombal di sini. Ada gombal. Nah, ini kalau jadi ruangan ya, buat foto endorse atau YouTube. Di sini lampunya udah ada, orangnya ada, tinggal beli yang background doang aja. Buat editing, habis itu disiapin ya. Untuk yang jago ngedit, nih ngelamar sama kita nih, ya. Kalau mau dibayar pakai beras, lampu-lampu, mikrofon, kita siapin semua. Tapi memang belum ada yang bisa activity di sini. Kita turun lagi aja yuk. Doain bisa cepat selesai, soalnya yang kerja di sini juga pada libur gara-gara social distancing. Jadi sebenarnya teman-teman kalau ngomongin social distancing di rumah aja seminggu, 2 minggu, mungkin ada orang yang ngerasa bosan. Kalau kita ngerasa kayak ternyata banyak hal yang justru kita nih apa namanya? Bisa kita lakuin. Benar, bisa kita lakuin. Bahkan ngerasa kita kurang kalau baru seminggu 2 minggu ini banyak hal yang baru kita temuin. Butuh waktu lebih banyak untuk bisa lebih banyak yang bisa dilakuin sama-sama di rumah. Sebenarnya gitu. pasti emang ada perbedaan banget lah ya. Kalau misalnya kita biasanya kemana-mana tuh pergi gitu ya, kita mau keluar tuh mau ngerjain semuanya tuh kayak ya bisnis, meeting, syuting atau apapun itu gitu. Dan sekarang memang kita harus mengerjakan semua yang biasa di luar, terus kita pindah untuk di rumah. Awalnya sih emang shock banget ya, maksudnya kayak gimana ya, kaget atau segala macam. Cuma kan pertama kita semua setuju dan sependapat semua kan kalau kita stay at home itu kan untuk memutus rantai dari wabah corona ini gitu. Jadi ketika kita stay di rumah bukan berarti kita tuh jadinya nggak ngelakuin apa-apa. Yang ada kita tuh membantu supaya wabah corona ini tidak tersebar dengan cepat. Nah makanya gimana caranya ya kita sibukkan diri kita gitu dengan aktivitas. Nah kebetulan kalau kita kan juga baru pindahan nih ceritanya. Jadi dari kemarin itu sebenarnya banyak banget PR yang belum selesai karena kesibukan kita di luar rumah. Nah, jadi dengan adanya stay at home ini malah kita jadi mengerjakan PR yang tertunda gitu, apapun itu. Dari yang pindah-pindahan jadi kita lebih rapiin lagi. Terus kemarin tuh nggak kepikiran mau bikin satu tempat apa, jadi kepikiran kayak kita mau bikin studio ya. Kita dari kemarin bikin tadinya studio. nggak ada waktu buat mikirin, akhirnya jadi banyak waktu buat mikirin. Jadi kepikiran dan bukan cuma kepikiran doang, tapi emang dilakuin gitu. Dan alhamdulillah kita udah ready nih, udah siap untuk mulai aktivitas di sana. Bener. Terus juga kayak apa lagi ya? Iya, mungkin gini, banyak orang yang ngerasa bahwa mungkin ada juga berbagai jenis pandangan, misalnya yang ngerasa bahwa ya lu enak begini begitu, dari misalnya dipandang dari sudut pandang ekonomi gitu. Kalau menurut kita kejadian ini pukulan telak buat semua orang, bukan dengan satu ekonomi dengan ekonomi lain, enggak gitu. Kayak kita sendiri ini sebenarnya kalau kita mikirin pusing sih ya, karena gini, kebetulan kita tuh ada beberapa bendera company yang kita hidupin kebetulan gitu kan.
Ada yang di Senopati, ada yang di Mampang, ada yang kopi, ada yang butik lah segala Semua macam. intinya tuh pekerjaan emang di luar gitu, karena kita Benar. menjual jasa, kita event organizer gitu. Itu semua menyangkut orang-orang banyak dan menyangkut keramaian gitu Benar. kan. Jadi otomatis sebenarnya kalau untuk kayak kita gitu, pekerjaan kita tuh Sama, lumayan pusingnya. terhambat banget. gitu. Bayangin bagaimana kita setiap bulan harus tetap mengeluarkan pengeluaran untuk gaji karyawan, untuk pengeluaran fix office segala macam harus dikeluarkan, dan itu kan bisa dibilang lumayan juga gitu. Benar. Pusing nggak? Ya pusing gitu kalau kita pikir, ada nggak ada pemasukan, tapi pengeluaran juga harus. Nah, hal seperti ini kalau kita memikir pusingnya aja, nggak akan ketemu. Semua orang pusing, tapi kita bersyukur aja nih. Kayaknya ini ojek benar. yang ngirim sembako udah mau datang gitu ya. Halo? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak, yang rumahnya Jet Putih yang pagar hitam ya Pak, yang ada yang lagi Iya, dibangun iya. ini ya? Iya benar. Oh iya, ini saya udah di depan gerbang nih Pak, maaf. Udah Pak, nanti sebentar Bapak kalau misalnya kita ambil, Bapak jangan pulang dulu Pak ya, sebentar ya. Oh iya, iya Pak, iya, iya. Ya, ya. Contohnya tuh, itu baru satu. Nanti kita sambil susun yang lain. Kalau udah, kita pesan pakai gosen. Kita akan lakuin gitu lagi. Nanti saya kasih tahu caranya. Kirim ke alamat ke sebelah rumah. Jadi mereka kalau misalnya ngirim tapi nggak ke alamat berikutnya, nanti kena suspend. Jadi kita kirim ke alamat terdekat, biar mereka juga nggak disuspend tapi bisa bawa sembakonya. Ada satu lagi tips nih. Caranya mudah sekali. Ambil aplikasinya. Kita kasih dulu 5, kasih abangnya 50.000. Nih, satu lagi ini juga bisa jadi tips ya, misalnya ya, untuk pesan makanan kita cari yang near me aja, yang paling dekat. Kenapa paling dekat? Karena memudahkan biar dia ngirimnya nggak sulit. Jadi maksudnya nggak terlalu panjang. Nih, near me ada apa? Ya pula restoran di dekat-dekat sini, jadi bisa hidup. Maksudnya tetangga-tetangga kita yang punya usaha, jadi rezekinya juga nggak kurang. Contohnya apa ya? Dapur, Ustaz dapur, paket ayam geprek. Contoh ya, contoh satu nih, nanti bisa diterapin sama teman-teman semua. Ayam geprek ori, 1. Kita klik aja satu, gitu. Ya, udah kekirim nih. Order. Kita lihat percakapannya ya. Itu rasanya bakalan, gimana ya? Nikmat banget. Ketemu nih orangnya ya, kita chat nih. Chat. Sore Pak, ini kayaknya udah duit nih. Kenapa itu? Oke, nih ya, dia udah. Makasih banyak Pak, semoga rezeki Bapak lancar dan sehat selalu. Amin. Makasih doanya Pak. Soalnya doanya Pak gitu.
Kalau mau tambah silakan. Silahkan, nggak apa-apa. Tuh, dia ngetik lagi. Ini kenapa kita share ke teman-teman, bukan bermaksud ria, tapi kalau mungkin teman-teman punya kelebihan ekonomi atau juga mungkin banyak saldonya atau bagaimana gitu. Ini asli kalau dipraktekin nikmat banget gitu. Asli nikmat banget. Ini cuma nyontoin aja. Boleh ikutin, boleh enggak, tapi asli nikmat banget. Dia lagi ngetik nih. Gitu. Alhamdulillah cukup Pak, makasih banyak, Masya Allah. Oke, langsung ditutup sama dia karena udah mudah-mudahan bisa dimakan. Oke, udah selesai. Nah, kalau ini makanan khusus buat Pipi karena Pipi perutnya lagi bermasalah, jadi makanannya pakai roti canai. Nah, sekarang kita panggil anak-anak sama Pipi yuk. Ayo guys, Pipi. Ini makanan udah jadi, langsung diambil. Yuk, sini. Tuh. Silahkan coba, ini ada lontong cap gomeh. Coba. Ini roti canai. Yuk. Looks delicious. Iya. Sini ya, Tala. Apa? Nih, Wow. makan loh. Sini sebelah sini. Kamu mau sebelah mana sih? Tuh, Pipi gendongin Pipi. Itu lontong cap gomeh. Mana? Nih cara makannya gini, sini Pipi ajarin. Ini gimana? Jadi, dia Mau gimana sih ini orang? Ya. Dong. Oke. Nih, jadi caranya ini ada lontongnya. Taruh di sini. Habis itu taruh santannya. Sunten. Ini. Dan ini tuh enak banget. Pedes ya? Nggak terlalu. Berarti Pipi pakainya guli aja. Ini pun udah takut. Ini ada opor. Ini Opor ayam. Got some opor. Oper. Oper the ball. Kenapa itu? Nih, terus ini pakai ati. Oh, ada itunya, petanya. Terus ini kasih ini telur. Terus kasih ini. Nih, ini kalau mau oncom juga bisa. Mau kasih oncom? Kasih ya, Oncom. biar cobain. Oncom. Nih, udah jadi. Terus ini juga pakai. Tuh, enak banget. Kerupuk pink kan? Oke, sekarang kakak Kela udah bisa kan bikin? Coba bikin sendiri. Dadah. Oke. Udah. Ini aku juga ada makanan penutup. Udah pada mau habis. Ya udah kalau gitu kita sambil nonton. Ini mau nyobain nggak kalau pakai jajannya? Kamu cobain. Boleh nggak? Enggak. Oke. Jadi, terima Dah. kasih ya semua yang udah ngikutin kita. Jadi Iya. apa kita sama di rumah aja. Ya beginilah. Kita penuhi semua aktivitas kita supaya nggak ada rasa bete. Terus tetap produktif. Jadi mau apapun itu kita lakukan sesuatu yang mungkin kemarin-kemarin tertunda, kita selesaikan semua di rumah. Oke, kalau gitu kita sampai di sini dulu ya untuk edisi social distancing keluarga cerita untuk. Sampai ketemu lagi, jangan lupa untuk like and subscribe. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.